Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin, motivasi sufistik yang insya Allah muliakan, dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Katanya tahu agama, itulah kalimat yang sering terucap di masyarakat pada umumnya, baik masyarakat umum, awam, ataupun elit, baik dimensi rohani, spiritual, ataupun dimensi duniawi tapi berkarir akhirat. Apa sih yang menjadi latar belakang masyarakat mengucapkan katanya tahu agama? Ternyata ketika setelah ditelusuri, ada dua faktor yang melatar belakangi kenapa orang-orang menyebut kalimat itu. Yang pertama adalah bagian daripada latar belakang kejenuhan. Yang kedua adalah bagian daripada latar belakang keawaman dan rasa ingin tahu. Orang-orang yang melatar belakangi kejenuhannya ketika mengucapkan katanya tahu agama, ternyata diteliti adalah orang-orang awam, orang-orang elit, atau orang-orang pada umumnya yang melihat oknum-oknum pemangku agama dalam tanda kutip mengalami gejala kejenuhan karena ucapannya tidak sesuai dengan perilakunya, atau pembelajaran agamanya, internalisasi nilai-nilai agamanya itu tidak berbanding lurus dengan akhlak atau perilakunya, sehingga mengakibatkan kecewa di masyarakat. Bukan pemahaman yang dia dapatkan, tapi malah keputusasaan. Hal ini memang ada beberapa kesempatan atau indikator-indikator tertentu, bisa jadi karena memang kealpaan oknum pemangku agama. Yang kedua, bisa jadi memang salah kelola atau kurangnya bisa memanage persoalan sesuatu, sehingga ucapannya, ketetapannya, bahkan perbuatannya itu malah berbanding terbalik, berseberangan dengan nilai-nilai agama, sehingga muncul kekecewaan. Yang ketiga, memang modus tertentu oleh hasrat atau hawa nafsu tertentu yang mengatasnamakan agama. Tapi bisa jadi sebaliknya, orang-orang yang mengatasnamakan mengucapkan katanya tahu agama itu bisa jadi gejalanya tidak dari pemangku agama, tapi justru malah sekitar potensial orang-orang awam yang memahami agama. Kalau di video sebelumnya, salah satu ciri-ciri orang awam adalah ada orang awam yang ngotot dan ngeyel ketika diberikan kebenaran itu menolak. Yang kedua, ada orang awam yang siap menerima kebenaran dan dia menyadari atas keterbatasannya. Mungkin salah satunya adalah orang awam yang ngotot dan ngeyel, sulit untuk diberikan pemahaman. Maka keluarlah ucapan katanya tahu agama. Yang kedua adalah yang melatar belakangi orang mengucapkan katanya tahu agama adalah orang-orang yang mempunyai rasa ingin tahu. Dia menyadari bahwa dirinya terbatas, lalu dia tidak hanya menggunakan kesempatan akal yang riak itu untuk memenuhi kebutuhan hajatnya, maka di dalam hatinya beriktikad untuk mencari kebenaran itu kepada yang lebih tahu, yang mempunyai otoritas lebih, yang mempunyai agama lebih secara pengetahuan. Titelnya boleh macam-macam. Ada kiai, ada ustadz, ada ajengan, ada ceng, ada AA, ada amang, dan lain-lain, bahkan tanpa titel. Apa yang mengakibatkan orang menjadi punya rasa ingin tahu, terbuka hatinya kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan lebih, terkhusus ilmu pengetahuan agama. Yang pertama yang melatar belakanginya adalah sadar akan keterbatasan pengetahuan dan keilmuan tentang agama. Yang kedua, cara menyampaikan pemangku agama itu lebih diterima masyarakat karena ringan bahasanya, jadi tidak berat. Yang ketiga adalah timbulnya hikmah setiap sekali kesempatan ataupun pendekatan emosional ketika berbicara dengan pemangku agama. Bahasanya adalah ahli hikmah. Maka dari itu, orang-orang yang melatar belakangi mengucapkan katanya tahu agama atas dasar kesempatan mencari tahu kebenaran,
itu biasanya kepada orang-orang yang betul-betul ingin mendalami agama, lalu buntu ketika ada persoalan, konflik, atau problematika agama yang ada di dalam pikirannya. Akhirnya dia mempunyai satu inisiatif, kalau memang masalah ini tidak bisa dipecahkan, mari kita rundingkan kepada Bapak Kiai, kepada Bapak Ustadz, kepada Akang, kepada Ceng Anom. Katanya Kiai itu tahu agama, katanya Ustadz itu tahu agama, menjadi satu kalimat yang utuh dan memberikan respon produktif orang awam terhadap orang yang berilmu dan berpengetahuan. Sebab apa? Ada pendekatan emosional yang menghasilkan hikmah. Kesimpulannya adalah tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Orang-orang yang mempunyai latar belakang tersebut tentunya tidak serta-merta mereka hadir hanya untuk aji mumpung atau hanya untuk menguji keilmuan orang-orang pemangku agama, tapi semata-mata rasa keingintahuan itu adalah perjalanan spiritualnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.